Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merenung tentang mimpi yang hadir di malam hari? Mimpi yang kadang begitu indah, kadang menakutkan, namun selalu meninggalkan jejak dalam hati. Banyak yang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur, tetapi bagi mereka yang mau menyelami, mimpi bisa menjadi isyarat dari alam malakut, sebuah pesan halus yang hanya dapat dipahami dengan hati yang jernih. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan membuka tabir rahasia alam malakut dan bagaimana ia berbisik lewat mimpi. Maka, saya ingin mengajakmu untuk tetap bersama hingga akhir, karena setiap bagian menyimpan pelajaran yang dalam. Dan jangan lupa, tuliskan pengalaman mimpimu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, agar cahaya hikmah lebih mudah masuk ke dalam jiwa. Bab 1. Gerbang halus menuju malakut. Saudaraku, pernahkah engkau merasa bahwa tidur bukan sekadar istirahat tubuh, melainkan sebuah perjalanan yang halus? Saat mata terpejam, tubuh kita diam, namun jiwa tidak sepenuhnya terkekang. Ia seperti burung yang dilepaskan dari sangkar, terbang menembus tabir dunia dan menuju dimensi lain yang tak terlihat. Inilah gerbang menuju alam malakut, sebuah wilayah cahaya yang tidak tersentuh oleh kebisingan dunia, tetapi mampu menyentuh hati yang mau merendah dan mendengarkan. Alam malakut bukanlah dunia imajinasi, melainkan lapisan halus dari kenyataan yang diciptakan Allah. Di sanalah ruh manusia berjalan, berkelana, dan terkadang membawa pulang pesan yang dibungkus dalam mimpi. Namun pesan itu tidak selalu terang, karena ia hadir melalui simbol-simbol yang memerlukan kejernihan hati untuk dipahami. Gerbang itu tidak terbuka bagi setiap jiwa, tetapi hanya menyambut mereka yang berusaha menjaga kesucian, menahan diri dari kelalaian, dan menghidupkan zikrullah dalam kesehariannya. Ketika engkau tidur, tabir dunia ini perlahan-lahan menipis. Panca indera yang biasanya sibuk pun terdiam, dan di saat itulah ruang batin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada cahaya lembut yang datang tanpa suara. Ada bayangan yang bergerak bukan untuk menakutkan, melainkan untuk memberi tanda. Malakut berbicara dengan bahasa yang halus tak terdengar telinga, tetapi bisa dirasakan hati. Bila hati keruh, maka pesan itu berlalu begitu saja. Namun bila hati jernih, ia akan menangkap isyarat yang menenangkan jiwa. Namun ingatlah, tidak semua mimpi berasal dari malakut. Ada yang datang hanya dari pikiran yang bekerja tanpa henti, ada pula yang merupakan bisikan dari kegelapan. Justru disinilah kita diajak untuk berhati-hati. Jangan terburu-buru menganggap semua mimpi sebagai pesan ilahi. Belajarlah memilah dengan doa, dengan kesabaran, dan dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memegang kendali segala sesuatu. Sebab rahasia malakut tidak diberikan untuk mempermainkan, melainkan untuk menuntun. Maka ketika engkau terbangun dari tidur, jangan langsung melupakan apa yang baru saja dialami. Duduklah sejenak dalam hening, tarik napas perlahan, dan renungkanlah apakah itu sekadar bayangan ataukah mungkin sebuah isyarat. Biarkan hati yang jernih menjadi penerjemah, bukan ego yang terburu-buru. Karena sesungguhnya, setiap gerbang kecil yang terbuka menuju malakut adalah anugerah, tanda bahwa jiwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar, mengenal dan mendekat kepada cahaya yang lebih tinggi. Bab 2. Cahaya dan simbol dalam mimpi. Alam malakut berbicara bukan dengan suara lantang, melainkan dengan bahasa simbol yang halus. Apa yang engkau lihat dalam mimpi tidak selalu berarti sebagaimana rupanya. Sebab di balik setiap bentuk ada lapisan makna yang tersembunyi. Seekor burung yang terbang bukan sekadar hewan, melainkan pertanda kebebasan jiwa yang ingin lepas dari belenggu dunia. Air yang jernih bisa menjadi lambang kesucian, sementara air keruh mengingatkan tentang hati yang sedang diliputi keraguan dan kegelisahan. Cahaya adalah tanda yang paling agung. Ketika engkau bermimpi melihat cahaya yang lembut, hangat dan menenangkan, ketahuilah bahwa itu adalah sentuhan kedekatan dari Sang Pencipta. Namun bila cahaya itu begitu menyilaukan hingga menimbulkan rasa takut, bisa jadi itu peringatan agar engkau segera menata langkah dan kembali ke jalan yang benar.
Cahaya dalam mimpi bukan sekadar kilatan indera, melainkan pancaran dari alam malakut yang mencoba berbicara kepada jiwamu. Warna, arah perjalanan, hingga tokoh yang engkau temui dalam mimpi, semuanya mengandung pesan. Tidak ada yang datang secara kebetulan, karena di alam malakut segala sesuatu memiliki bahasa yang tersendiri. Bahkan keheningan yang engkau rasakan di sana pun adalah simbol, tanda bahwa ruh sedang diajak untuk merenung dan tidak larut dalam hiruk-pikuk dunia. Simbol-simbol itu tidak datang untuk menakutkan, melainkan untuk menuntun agar hati tidak terlelap dalam kelalaian. Namun hati-hatilah, karena simbol-simbol itu tidak boleh ditafsirkan dengan tergesa-gesa. Mereka ibarat kitab yang tidak bisa dibaca hanya dengan logika, melainkan dengan kejernihan jiwa. Orang yang hatinya keruh akan salah membaca, sementara orang yang hatinya bening akan dituntun pada pemahaman yang lembut. Maka para arif selalu menekankan, bila engkau mendapat mimpi yang terasa kuat, jangan terburu-buru menceritakannya kepada sembarang orang. Simpanlah dalam diam, renungkan, dan mohonkan petunjuk kepada Allah. Dengan cara itu, mimpi akan menjadi guru, bukan sekadar bayangan yang berlalu. Alam malakut mengajarkan kita untuk membaca kehidupan dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dan mimpi adalah salah satu pintu kecil yang menghubungkan manusia dengan cahaya kebenaran, sebuah bahasa halus yang bila dipahami akan menuntun jiwa menuju ketenangan yang lebih dalam. Bab 3. Mimpi sebagai cermin ruhani. Mimpi seringkali adalah cermin yang memantulkan keadaan jiwa kita sendiri. Jika hati dipenuhi kegelisahan, maka mimpi pun akan menghadirkan bayangan yang kacau, penuh kejaran, atau suasana mencekam. Sebaliknya, bila hati jernih, mimpi akan lebih damai, penuh cahaya, bahkan membawa rasa lega saat terbangun. Inilah cara alam malakut memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Sebuah pantulan halus yang tak bisa kita sembunyikan dari dalam diri. Ketika seseorang bermimpi dikejar, jatuh, atau tersesat, itu bisa menjadi tanda bahwa ia sedang berlari dari kenyataan hidupnya, atau masih membawa beban yang belum terselesaikan. Dan bila ia bermimpi berada di taman yang hijau, atau berjalan di atas air yang jernih, itu pertanda hatinya sedang diberi ketenangan dari sisi Allah. Dengan demikian, mimpi tidak selalu harus dimaknai sebagai pesan gaib dari luar, tetapi bisa juga menjadi cermin yang mengajarkan kita tentang kondisi batin yang sesungguhnya. Namun, cermin ini tidak selalu mudah dibaca. Ada lapisan mimpi yang hanya sekadar bayangan pikiran, ada pula yang benar-benar membawa pesan dari alam malakut. Orang bijak tidak terburu-buru menafsirkan, melainkan menyelami kedalaman hatinya terlebih dahulu. Ia bertanya dengan jujur pada dirinya, apakah ini sekadar pantulan jiwa ataukah isyarat yang lebih tinggi? Dengan pertanyaan seperti itu, mimpi bisa menjadi sarana introspeksi yang dalam, bukan sekadar permainan rasa ingin tahu. Mimpi juga dapat mengungkap luka yang belum sembuh, ketakutan yang lama terpendam, kesalahan yang belum ditebus, atau harapan yang masih tersimpan. Semua itu bisa muncul dalam tidur. Maka mimpi memberi kesempatan kepada jiwa untuk berbicara, untuk melepaskan apa yang selama ini disembunyikan dari kesadaran. Dengan menyadarinya, seseorang bisa belajar memperbaiki diri, menata hatinya kembali, dan melangkah dengan lebih ringan di dunia nyata. Dengan demikian, mimpi adalah cermin yang tidak hanya memantulkan rupa jiwa, tetapi juga membuka pintu untuk perbaikan. Ia adalah guru yang sabar, yang setiap malam mengajarkan pelajaran baru. Dan bagi orang yang mau merenung, setiap mimpi bisa menjadi tanda kasih sayang Allah, yang mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam kelalaian, melainkan terus menyucikan diri menuju cahayanya. Bab 4. Malakut sebagai jembatan wahyu. Alam malakut adalah wilayah perantara antara dunia kasar yang kita tempati dan cahaya murni dari sisi Allah. Di sanalah malaikat lalu lalang, membawa ilham, kabar, dan perintah yang halus. Tidak mengherankan bila mimpi sering dipakai sebagai medium untuk menyampaikan pesan. Sebab ketika manusia tidur, tabir dunia sedikit terangkat, dan jiwa lebih bebas untuk menerima apa yang tak bisa ditangkap oleh panca indera. Sejarah para nabi penuh dengan kisah mimpi yang membawa wahyu.
Nabi Ibrahim alaihissalam melihat perintah untuk mengorbankan putranya dalam sebuah mimpi, dan ia taat tanpa ragu, meski ujian itu sangat berat. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya, sebuah gambaran tentang perjalanan hidupnya yang penuh kemuliaan dan ujian panjang. Semua itu menunjukkan bahwa malakut adalah jembatan yang nyata, tempat wahyu dan isyarat diturunkan dengan cara yang manusia mampu tanggung. Bagi para hamba yang menjaga hati, mimpi bisa menjadi penghibur, penuntun, dan penguat iman. Ia datang tidak selalu dengan kejelasan yang terang, tetapi dengan kelembutan yang membuat hati tergerak. Bagi orang yang lalai, mimpi bisa hadir sebagai peringatan, mengguncang hati agar ia segera kembali pada jalan yang lurus. Maka mimpi tidak boleh diremehkan, sebab ia adalah salah satu cara Allah menuntun hambanya melalui malakut. Namun jembatan ini bukan untuk permainan atau kesombongan. Tidak semua mimpi adalah wahyu dan tidak semua isyarat berasal dari cahaya. Justru disinilah kebijaksanaan diperlukan. Seseorang harus selalu menguji mimpinya dengan Al-Quran dan doa, agar tidak tertipu oleh bisikan yang hanya menyeret pada kesesatan. Mimpi sejati akan menuntun pada kebaikan, bukan pada keburukan. Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih tenang dalam menyambut setiap pengalaman tidur. Mimpi bukan lagi sekadar bunga tidur, melainkan salah satu tanda bahwa langit tidak pernah benar-benar terputus dari bumi. Jembatan itu selalu ada, hanya saja mata dunia sering terlalu sibuk untuk menyadarinya. Bab 5. Mimpi buruk dan isyarat gelap. Tidak semua mimpi datang dengan wajah yang menenangkan. Ada kalanya jiwa terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin, dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Mimpi buruk adalah bagian dari perjalanan tidur, dan ia bisa memiliki berbagai asal-usul. Ada yang datang dari bisikan setan, berusaha melemahkan semangat dan menakut-nakuti hati. Ada pula yang muncul dari kelelahan jiwa dan pikiran, sekadar cermin dari kegelisahan yang belum terselesaikan. Namun tidak jarang mimpi buruk juga menjadi peringatan halus dari alam malakut, tanda agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah. Para arif mengajarkan bahwa mimpi buruk jangan disambut dengan panik, sebab ia tidak memiliki kuasa atas kita, kecuali bila kita menaruh keyakinan padanya. Bila engkau bermimpi yang menakutkan, bangunlah dengan membaca doa perlindungan, meludah kecil ke sisi kiri, dan jangan sekali-kali menceritakannya sembarangan. Karena mimpi buruk seringkali menjadi nyata bukan karena takdir, melainkan karena manusia sendiri yang terus mengikatnya dengan ketakutan dan perkataan. Namun ada jenis mimpi yang meski menakutkan, justru terasa kuat dan meninggalkan bekas mendalam di hati. Mimpi semacam ini seringkali bukan sekadar gangguan, melainkan peringatan. Ia seperti suara yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Ada bahaya yang sedang mengintai, atau ada kesalahan yang perlu ditebus dengan taubat. Alam malakut tidak selalu berbicara dengan kelembutan. Kadang ia mengetuk jiwa dengan bayangan yang keras, agar manusia tersadar dari kelalaiannya. Kebijaksanaan diperlukan untuk membedakan mana mimpi buruk yang sekadar gangguan, dan mana yang sejatinya peringatan. Orang yang hatinya dekat dengan Allah akan lebih mudah merasakan bedanya. Ia tidak menafsirkan dengan gegabah, tetapi menundukkan diri, berdoa, dan memohon petunjuk. Dengan begitu, bahkan mimpi yang gelap pun dapat berubah menjadi cahaya, karena ia membuat jiwa lebih waspada dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, mimpi buruk tidak perlu ditakuti berlebihan. Ia bukan musuh, melainkan salah satu cara agar manusia tidak terlalu terlena dengan kenyamanan hidup. Bila disikapi dengan doa dan kesabaran, mimpi buruk justru menjadi pengingat yang menyelamatkan. Dari kegelapan itu, Allah bisa menyalakan cahaya yang membuat langkah kita lebih berhati-hati dan lebih terarah menuju keselamatan. Bab 6. Mimpi sebagai cermin hati. Mimpi adalah cermin yang memantulkan keadaan batin manusia. Apa yang engkau lihat dalam tidurmu seringkali merupakan bayangan dari apa yang memenuhi hatimu ketika terjaga. Bila hatimu dipenuhi cahaya, mimpi akan menghadirkan ketenangan, tanda, dan isyarat yang lembut. Namun bila hatimu diliputi gelapnya amarah,
iri dan kesombongan, maka mimpi yang datang akan kacau, penuh kegelisahan, bahkan menakutkan. Seperti air jernih yang memantulkan langit biru, hati yang bersih akan memantulkan cahaya malakut tanpa distorsi. Orang-orang yang terbiasa membersihkan dirinya dengan zikir, doa, dan amal kebaikan seringkali mendapatkan mimpi yang menenteramkan. Bahkan ketika mimpi itu penuh simbol, hatinya segera merasakan pesan yang tersimpan di dalamnya. Ia tidak terjebak pada bentuk, melainkan menangkap makna. Sebaliknya, orang yang hatinya keras seperti batu akan sulit memahami apa yang dilihatnya dalam tidur. Mimpinya menjadi sekadar gangguan, sebab ia tidak lagi mampu membedakan mana yang datang dari cahaya dan mana yang sekadar bayangan kosong. Inilah mengapa para guru spiritual selalu menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati. Sebab kebersihan itu bukan hanya menentukan keadaanmu saat terjaga, tetapi juga menentukan pintu mana yang terbuka ketika engkau tidur. Hati yang tenang bagaikan rumah yang terang, setiap tamu yang datang mudah dikenali, apakah ia membawa salam atau bahaya. Sebaliknya, hati yang gelap seperti lorong sempit tanpa lampu, di mana bayangan mudah menipu dan membuat bingung. Maka, janganlah terlalu sibuk mencari arti mimpi di luar, sebelum engkau menata keadaan di dalam. Sebab mimpi hanyalah pantulan. Jika engkau ingin melihat keindahan yang jernih, maka bersihkanlah cermin itu. Bila engkau ingin menerima isyarat yang lurus, maka singkirkanlah debu dari hatimu. Pekerjaan ini memang tidak mudah, tetapi inilah jalan menuju pemahaman sejati atas pesan-pesan malakut yang hadir dalam tidur. Mimpi sejatinya bukanlah sekadar hiburan malam. Ia adalah cermin yang setiap hari mengingatkan sejauh mana engkau berjalan mendekat kepada Allah atau menjauh darinya. Dan bila engkau tekun merawat hati, suatu hari engkau akan menyadari bahwa mimpi bukan lagi sesuatu yang membingungkan, melainkan sahabat yang menuntunmu untuk terus melangkah menuju cahaya. Bab 7, Simbol dan Bahasa Malakut. Alam malakut jarang berbicara dengan kata-kata yang lugas. Ia lebih sering menyampaikan pesan melalui simbol, tanda, dan bahasa yang hanya bisa ditangkap dengan hati yang jernih. Itulah sebabnya banyak mimpi hadir dengan bentuk-bentuk aneh, kadang tidak masuk akal bila diukur dengan logika dunia. Namun, di balik gambaran itu tersimpan makna yang dalam. Seekor burung bisa menjadi lambang kebebasan, sebuah rumah bisa melambangkan keadaan jiwa, dan cahaya yang datang dari jauh bisa menandakan hidayah yang mulai menghampiri. Para nabi dan orang-orang pilihan diberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi dengan hikmah. Nabi Yusuf alaihissalam misalnya memiliki keistimewaan dalam membaca simbol yang tersimpan dalam tidur manusia. Kemampuannya bukan sekadar hasil pengetahuan, tetapi buah dari hati yang selalu terhubung dengan Allah. Dari situlah kita belajar bahwa menafsirkan mimpi bukanlah perkara sederhana, sebab bahasa malakut tidak bisa dipahami hanya dengan logika, melainkan dengan kebersihan jiwa. Ketika seseorang mendapat mimpi yang penuh simbol, ia tidak perlu terburu-buru mencari tafsir di luar. Yang pertama harus dilakukan adalah menenangkan hati, berdoa, dan meminta petunjuk dari Allah. Sebab makna sebuah mimpi bisa berbeda untuk setiap orang, sesuai dengan jalan hidup, keadaan hati, dan perannya di dunia. Satu simbol yang sama bisa memiliki arti yang berlawanan, tergantung siapa yang menerimanya. Disinilah rahasia malakut menyingkapkan betapa luasnya kebijaksanaan Allah. Simbol-simbol yang hadir dalam mimpi bukan untuk membuat manusia bingung, melainkan untuk melatih kepekaan. Alam malakut mengajarkan agar manusia tidak hanya melihat yang tampak di luar, tetapi juga menangkap yang tersembunyi di dalam. Sebab hidup pun penuh dengan tanda-tanda, dan siapa yang terbiasa memahami bahasa simbol dalam mimpi akan lebih mudah menangkap isyarat Allah dalam kehidupan nyata. Maka, janganlah engkau merasa kecil hati bila sering mendapat mimpi yang sulit dipahami. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan undangan untuk melangkah lebih dalam. Terimalah mimpi itu dengan sabar, renungkan dan biarkan hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan. Dengan begitu, bahasa malakut yang samar-samar akan perlahan menjadi jelas, dan engkau akan menyadari bahwa Allah selalu berbicara denganmu, hanya saja dengan cara yang tidak selalu langsung. Bab 8. Malam sebagai gerbang malakut. Malam adalah waktu di mana tabir dunia menjadi lebih tipis,
dan jiwa manusia lebih mudah terhubung dengan alam malakut. Ketenangan yang menyelimuti bumi, hilangnya hiruk-pikuk, serta tubuh yang beristirahat, membuat hati lebih terbuka untuk menerima bisikan yang halus. Tidak heran bila mimpi yang membawa pesan penting sering datang pada saat-saat menjelang fajar, ketika keheningan mencapai puncaknya. Di waktu itu, langit seperti mendekat dan jiwa merasa ringan untuk menyeberang ke dunia yang tak terlihat. Orang-orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir sering kali merasakan bahwa doa mereka lebih dalam, zikir mereka lebih hidup, dan mimpi yang hadir lebih jernih. Sebab malam memang diciptakan Allah sebagai waktu untuk beristirahat, tetapi juga sebagai gerbang rahasia bagi jiwa yang ingin mencari kedekatan. Malakut seakan membuka pintunya lebih lebar, memberi kesempatan bagi mereka yang hatinya rindu untuk meneguk cahaya. Namun tidak semua yang terjaga di malam hari mampu menyelami kedalaman itu. Ada yang begadang hanya untuk melalaikan diri, menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, sehingga malam berlalu tanpa makna. Jiwa yang sibuk dengan dunia tetap tertutup, meskipun malam menawarkan ketenangan. Maka yang menentukan bukan hanya waktu, tetapi kesiapan hati. Malam hanyalah gerbang, sementara kunci untuk membukanya adalah kebeningan batin. Mimpi yang lahir di malam suci seringkali berbeda rasanya. Ia tidak sekadar hadir lalu hilang, tetapi meninggalkan bekas yang lama di hati. Kadang berupa wajah yang menenangkan, kadang berupa cahaya, kadang berupa pesan singkat yang jelas. Bahkan ada mimpi yang terasa begitu nyata, seakan-akan jiwa benar-benar telah melakukan perjalanan ke alam lain. Inilah yang membuat sebagian ulama mengatakan bahwa mimpi adalah bagian kecil dari wahyu, meski tentu tidak setara dengannya. Ketika engkau mulai memperhatikan malam dengan cara yang baru, engkau akan menyadari bahwa ia bukan hanya waktu untuk tidur. Ia adalah kesempatan untuk membersihkan diri, mendekat pada Allah, dan menerima pesan yang lembut dari malakut. Malam sejatinya adalah anugerah, sebab di dalam sunyinya tersimpan rahasia besar yang tidak akan ditemukan di siang yang ramai. Dan bila engkau mampu menghayatinya, maka setiap malam akan menjadi perjalanan ruhani yang mendalam. Bab 9, Pertemuan Ruh dalam Tidur. Ketika manusia tidur, ruhnya tidak sepenuhnya terikat pada jasad. Ia seakan keluar, berkelana, lalu kembali lagi ketika terbangun. Dalam perjalanan itu, ruh bisa bertemu dengan ruh-ruh lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia. Pertemuan ini sering dialami melalui mimpi, di mana seseorang melihat orang tuanya yang telah wafat, seorang guru yang jauh, atau bahkan sahabat yang jarang ditemui. Bagi banyak orang, mimpi seperti ini terasa begitu nyata, lebih nyata daripada percakapan saat terjaga. Pertemuan ruh dalam tidur bukanlah khayalan semata. Para ulama menjelaskan bahwa ruh memiliki keterhubungan yang jauh melampaui batas ruang dan waktu. Maka apa yang dilihat dalam mimpi seringkali merupakan perjumpaan yang sungguh terjadi di alam malakut. Bahkan ada kalanya seseorang mendapat nasihat, pesan, atau doa dari mereka yang sudah lebih dahulu kembali ke sisi Allah. Hal ini menjadi penghiburan sekaligus pengingat bahwa ikatan ruhani tidak pernah putus, meskipun jasad telah berpisah. Namun, tidak semua yang tampak dalam mimpi adalah pertemuan sejati. Ada pula yang sekadar bayangan, permainan pikiran, atau bahkan gangguan. Karena itu, kebijaksanaan sangat diperlukan untuk membedakan mana mimpi yang datang dari perjumpaan ruh dan mana yang hanyalah cermin dari kerinduan atau ketakutan dalam hati. Ruh sejati yang hadir biasanya membawa ketenangan, kata-katanya lurus, dan meninggalkan kedamaian di jiwa. Sementara bayangan kosong hanya meninggalkan kegelisahan dan kebingungan. Bagi orang beriman, mimpi bertemu dengan orang-orang saleh adalah tanda kasih sayang Allah. Ia menjadi bukti bahwa hubungan spiritual tetap hidup meski jasad sudah terkubur. Bahkan pertemuan itu sering meneguhkan iman dan membuat hati lebih kuat menapaki jalan kehidupan. Maka, jangan heran bila ada yang merasa mendapat bimbingan dari gurunya meskipun gurunya telah lama tiada. Karena ruh-ruh yang dekat dengan Allah tetap mampu menebar cahaya, bahkan melalui pintu mimpi. Pada akhirnya, pertemuan ruh dalam tidur adalah pengingat bahwa kita semua berasal dari satu alam yang sama dan kelak akan kembali ke asal yang sama.
dunia hanyalah persinggahan sementara ruh tetap melanjutkan perjalanannya. Mimpi yang mempertemukan kita dengan mereka yang telah tiada adalah bisikan lembut dari malakut, agar kita tidak lupa pada hakikat bahwa hidup adalah perjalanan dan perpisahan hanyalah sementara. Bab 10. Mimpi sebagai jalan menuju cahaya. Pada akhirnya, setiap mimpi, baik yang indah maupun yang menakutkan, adalah bagian dari perjalanan jiwa menuju cahaya Allah. Tidak ada mimpi yang hadir tanpa izinnya, dan tidak ada satu pun gambaran yang datang tanpa makna. Bahkan mimpi yang tampak sederhana bisa menyimpan pesan yang besar, bila engkau mau menyingkapnya dengan hati yang jernih. Mimpi adalah salah satu cara Allah berbicara, dengan bahasa yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tenang. Mereka yang mampu memahami rahasia mimpi bukanlah orang yang sekadar pandai menafsirkan simbol, tetapi mereka yang hatinya senantiasa dekat dengan Allah. Sebab hanya dengan cahaya iman, seseorang bisa membedakan mana isyarat yang benar, mana bisikan yang menyesatkan, dan mana bayangan semu yang tak perlu dihiraukan. Dengan demikian, mimpi menjadi guru yang membimbing, bukan jebakan yang menyesatkan. Alam malakut, dengan segala rahasia dan isyaratnya, selalu terbuka bagi manusia yang mencari. Ia hadir dalam tidur, dalam keheningan, dalam doa, bahkan dalam tangisan yang ikhlas. Siapapun yang menjaga kesucian hati akan mendapati bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan salah satu jalan untuk memahami arah hidupnya. Setiap isyarat yang datang adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Namun, janganlah engkau terlalu terikat pada mimpi, sebab ia hanyalah jendela kecil menuju rahasia besar. Yang lebih penting adalah bagaimana engkau menjadikan isyarat itu sebagai pendorong untuk semakin dekat padanya. Mimpi yang baik seharusnya membuatmu lebih taat, bukan lebih sombong. Mimpi yang buruk seharusnya membuatmu lebih berhati-hati, bukan lebih takut. Dengan demikian, apapun mimpi yang engkau alami, semuanya akan menuntunmu ke arah kebaikan. Maka, bila engkau menutup mata malam ini dan memasuki dunia tidur, ingatlah bahwa engkau sedang melangkah menuju gerbang malakut. Terimalah setiap mimpi dengan hati yang terbuka, jangan terlalu terikat, tetapi juga jangan mengabaikannya. Biarkan ia menjadi bisikan lembut yang menuntun langkahmu di dunia. Dan pada akhirnya, semoga setiap mimpi, setiap tanda, dan setiap isyarat mengantarkan kita semua pada satu tujuan, kembali ke cahaya Allah dengan hati yang tenang. Saudaraku, setiap mimpi adalah tanda bahwa jiwa kita sedang menapaki jalan menuju cahaya. Jangan takut pada mimpi yang gelap, dan jangan terlalu terikat pada mimpi yang indah. Jadikan semuanya sebagai pengingat agar kita selalu dekat dengan Allah. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini membuka hati kita untuk lebih peka terhadap isyaratnya. Ya Allah, terangilah hati saudara-saudaraku yang mendengar ini. Jadikan tidur mereka sebagai istirahat yang menenangkan, dan mimpi mereka sebagai jalan menuju petunjuk dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.